Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu. Sebelumnya mari kita berselawat dan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Yuk, mari kita mulai petualangan kita hari ini. Selamat mendengarkan. Ucap Lastri, lalu sambungan itu terputus setelah Lastri dan Cynthia saling menutup salam. Sementara itu, suami Lastri yang mendengar langsung bertanya. "Ada apa, Dek?" tanya Arya. Lastri berbalik, mukena masih terpasang di tubuhnya. "Ais, Bang, lagi sakit. Dia dirawat di puskesmas," kata Cynthia. Ais terus manggil ayahnya, tapi Arman gak dateng-dateng. Jelas Lastri. "Si Kak, laki-laki itu benar-benar menyusahkan. Tak bertanggung jawab, banyak ulah, kerja aja tidak beres sudah menikah lagi." Gerutu Arya bangkit meninggalkan kamar. Lastri menatap kepergian suaminya. Wanita itu bangkit, merapikan sajadah dan mukena. Ditatanya sedemikian rupa di tempat yang sudah disediakan. Kasihan Cynthia, dia sudah tak punya orang tua. Suami malah berkhianat, dan sekarang Ais malah sakit. Yang kuat kamu, Dek. Gumam Lastri menuju lemari mencari hijab yang akan ia pakai. Di luar kamar Arya sudah ikut duduk di sofa. Di sana ada Pak Jamal dan Bu Nur. "Ayah, Ibu, Ais lagi sakit," ujar Arya membuat wajah Pak Jamal dan Bu Nur terlihat cemas. Mereka menatap serius ke arah Arya yang masih ingin mengatakan sesuatu. "Dia dirawat di puskesmas. Barusan Cynthia nelpon. Arman ngulah lagi. Sudah sedari tadi Cynthia ngubungin Arman, tapi Arman tak juga berkunjung. Ais ngigau manggilin Arman," lanjut Arya. "Haf," Pak Jamal mendesah panjang. Benar-benar anak itu. Apa sebenarnya yang ada dalam pikirannya? "Sudah ayah, ayo kita jenguk Ais. Tapi sebelum itu kita ke rumah Risa dulu," ajak Bu Nur langsung bangkit diikuti yang lainnya. Di sepanjang perjalanan keluarga itu terus mengobrol, membahas sikap Arman yang tak bertanggung jawab. Cuma si Arman, yang lain sendiri. Entah apa yang terjadi sama Arman sampai-sampai jadi tak punya tanggung jawab seperti ini, ucap Bu Nur emosional. "Bu, karena Cynthia yang merawat kedua anak Arman, sebaiknya bagian Arman yang selanjutnya serahkan pada Cynthia agar dia bisa menghidupi anak-anaknya dengan baik," saran Arya. "Benar, Bu. Jika kita berikan pada Arman, dia akan semakin melunjak," Pak Jamal menimpali. Keluarga Arman memang sudah membahas pembagian warisan selanjutnya, yaitu membagi ruko 5 pintu itu secara rata. Arya, Saiful, Sahril, Arman akan dapat bagian 1 pintu, ruko dengan ukuran 9 kali 21 meter persegi, punya 21/2 lantai itu berdiri di tempat strategis, sangat bagus dijadikan tempat berjualan jika memiliki modal cukup. Sementara Reni yang merupakan istri almarhum Abdi sudah mendapat bagian tanah seluas 12 kali 18 meter persegi. Karena Reni tak memiliki anak, makanya bagiannya hanya sedikit. Reni pun tak masalah akan hal itu. "Apa Arman takkan mengamuk bila kita melakukan semua itu?" "Tentu tidak, Bu. Dia takkan bisa berkutik, karena Ais dan Fadli anaknya juga bukan?" "Benar, Bu. Bapak setuju," sahut Pak Jamal. "Baiklah, akan Ibu buatkan bangunan itu atas nama Ais dan Fadli nanti," utus Bu Nur. Mobil yang dikendarai Arya berhenti tepat di depan kos Reisa. Lastri mengedarkan pandangan dan melihat sebuah mobil terparkir. "Sepertinya mereka di rumah. Itu mobilnya Arman ada di depan," ucapnya. "Sepertinya, ayo turun, Dek," ajak Arya. Mereka semua turun. Bu Nur melangkah lebih cepat dan mendekati pintu lebih dulu dari yang lainnya. Tok, tok, tok. "Arman!" panggil Bu Nur, tak terdengar jawaban dari dalam sana. Masa iya mereka sudah tidur? Lirih wanita parubaya yang memakai hijab panjang berwarna putih itu. Tak tinggal diam, Pak Jamal juga menggedor jendela kamar kos itu. Tak lama terdengar kunci diputar dari dalam sana.
Bu Nur memasang wajah masam saat ini. Ceklek. Ibu, ucap Arman gelagapan. Arman memasang dengan cepat baju kaosnya. Bu Nur dan yang lainnya membuang muka tampak jijik melihat banyaknya tanda merah di dada Arman. Ikut kami, titah Bu Nur. Raisa yang mendengar hal itu langsung bangkit, hanya selimut yang membungkus tubuhnya, sementara dada atas hingga bahunya tak tertutup apapun. Mau kemana kalian malam-malam begini? Sanggah Raisa dari dalam dan tak berapa lama ia langsung muncul. Sika, dasar tak bermoral. Decak Arya kemudian berlalu. Begitupun dengan Pak Jamal, lelaki itu juga memutuskan pergi setelah melihat tingkah Raisa yang tak tahu sopan santun. Bu Nur menyelonong masuk, lalu menarik tubuh Raisa dengan kasar. Bu Nur berhenti saat Raisa sudah tak terlihat dari luar. Sementara Lastri kini berdiri di depan ambang pintu, takut terjadi sesuatu pada mertuanya nanti. Sementara itu, Arman tak berkutik, ia hanya diam 1000 bahasa. Hai kau, setidaknya jagalah penampilanmu kalau mau memperlihatkan diri. Apa kau tak punya rasa malu? Arman apa seperti ini sikap istrimu ini? Tak bisakah kau ajarkan dia sedikit saja sopan santun? Lihatlah dia, dan lihat kamar ini. Bu Nur menggeleng melihat pakaian berserakan di mana-mana, bahkan pakaian yang menutup aset pribadi tergeletak tak bertuan di atas lantai. Ya Tuhan Arman, kamu benar-benar sudah salah memilih Arman. Setelah melihat semua ini, Ibu sudah memastikan akan memberikan pada Aisyah dan Fadli bagian ruko yang sebelumnya untukmu. Bu Nur lalu keluar dari kamar setelah berucap, tak lupa Bu Nur menarik Arman ikut serta dengannya. Tinggallah Raisa yang masih terdiam di kamar saat ini. Ia masih syok mendengar ungkapan Bu Nur yang merupakan mertuanya saat ini. Tidak bisa seperti itu. Teriak Raisa, kembali berlari menuju pintu, namun sudah terlambat. Mobil yang ditumpangi Arman dan keluarganya terlihat sudah menjauh. Siel, apa semua itu? Ruko yang sudah kubahas dengan Mas Arman akan diserahkan pada Cynthia? Tidak, ini tidak bisa dibiarkan. Aku yang merupakan istri Mas Arman sekarang, mengapa harus wanita lain yang mendapatkan hakku? Ruko seharga 1 M itu takkan kubiarkan menjadi milik Cynthia dan anak-anaknya. Raisa berucap penuh emosi. Merasa kesal, Raisa memilih duduk di sisi ranjang. Ia teringat pada ruko yang berdiri megah di tepi jalan raya itu. Ruko 2,5 lantai itu begitu terlihat mempesona untuk Raisa. Bila disewakan 1 tahun dia akan mendapatkan 50 juta, bagaimana Raisa tak tergiur? Raisa memutar otak bagaimana caranya supaya ruko itu menjadi miliknya, namun semua terasa buntu. Ia bukan menantu terbaik, baru 1 hari mereka menikah. Anak yang dikandungnya juga bukan hasil pernikahan sah. Argi! Teriak Raisa tak terima. Sementara itu di mobil yang disupiri Arya tak kalah heboh. Pasalnya Arman sedang berdebat dengan orang tuanya saat ini. Tidak bisa begitu, Bu. Itu hakku. Cynthia tak berhak atas semua itu. Sanggah Arman tak terima. Buka matamu, Arman. Itu bukan untuk Cynthia, tapi untuk kedua anakmu yang sudah kamu telantarkan. Arya kini menjawab, ia sudah muak mendengar Arman terus meninggikan suaranya dari tadi. Kau sudah salah. Banyak melakukan kesalahan, masih mending Cynthia tak melaporkanmu ke polisi karena sudah berbuat seenaknya. Lanjut Arya membuat Arman tak berkutik. Arman memang takut pada Arya yang terlihat lebih tegas dan berwibawa, ditambah Arya adalah abang pertamanya. Tapi bang, begini saja, akan kujual ruko itu, uangnya akan kubagi 2D. Cukup, tak ada penawaran lagi. Ibu akan buat sertifikat bangunan itu atas nama Aisyah dan Fadli. Putus Bu Nur. Arman masih ingin menyela namun langsung mati kutu saat Pak Jamal membuka suara. Kalau kamu masih berdebat, maka mobil dan uang yang sudah kamu miliki akan kami ambil lagi. Namamu juga akan kami coret dari daftar keluarga. Ucapnya. Sudah salah, masih juga mampu menyela. Dasar anak tak tahu diri kamu.
Lanjut Pak Jamal emosi. Arman membuang pandangan keluar jendela. Rasa tak ikhlas memenuhi rongga hatinya saat ini. Namun semua sudah diputuskan tak bisa lagi dirubah. Shit, benar-benar sial. Raisa memang membawa kesialan. Gerutu Arman di dalam hatinya. Kini ia mulai menyesali semua kesalahannya. Meski menyesal, bagaimanapun semua sudah terjadi, ibarat kata pepatah nasi sudah menjadi bubur. Tapi bukankah aku dan Cynthia belum bercerai secara hukum? Aku masih bisa mempertahankan pernikahan kami. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mempertahankan pernikahan kami. Arman tersenyum setelah menemukan celah yang bisa membuat warisan itu jatuh ke tangannya. Lo kita ngapain kemari? Tanya Arman keheranan pasalnya mobil itu berhenti di puskesmas. Turun aja dulu. Nanti kamu akan tahu sendiri. Balas Lastri. Arman dan keluarganya memasuki puskesmas dan langsung menuju ruang rawat. Arman hanya mengekori tak tahu apa yang tengah terjadi. Bu Nur memasuki kamar rawat yang sempat Lastri sebutkan. Assalamualaikum. Salam Bu Nur memasuki ruangan. Tak ada jawaban sebab kini Cynthia terlihat sedang khusyuk melakukan ibadah. Bu Nur tersenyum hangat melihat punggung Cynthia yang berbalut mukena. Dialihkannya tatapan pada Brankar, terlihat tubuh mungil Aisyah di sana. Infus juga tampak terpasang di tangannya yang masih mungil. Ais! Lirih Bu Nur mendekati Brankar diikuti yang lainnya. Arman termagu, wajah pucat Aisyah membuat Arman terdiam. Aisyah! Ucapnya mendekati Brankar. Ais kenapa nak? Diusapnya kepala sang putri dengan lembut. Panas tubuh Aisyah terasa membara di tangan Arman. Panas sekali kamu nak. Berulang kali Arman mengecup kening Aisyah. Arman tak tahu apa yang terjadi pada sang anak. Rasa sesal memenuhi hatinya saat ini. Ayah? Gumam Aisyah membuat Arman mendekati wajah sang anak. Iya sayang. Ini ayah nak, ada apa? Ada yang sakit? Tanya Arman dengan lembut di telinga Aisyah. Perlahan Aisyah membuka matanya, ditatapnya lekat wajah Arman, lalu senyum kecil terbit di bibirnya. Ayah, jangan pergi tinggalkan ibu dan Ais. Lirih gadis kecil itu. Tidak, ayah di sini nak, ayah takkan pergi. Jawab Arman mengusap kepala Aisyah lembut. Sementara itu, mata Bu Nur dan Pak Jamal terlihat sudah berkaca. Cynthia yang sudah menyelesaikan sholatnya kini mendekati Brankar. Lastri langsung memeluk Cynthia berusaha menjadi penguat Cynthia. Sabar Yasin, ini semua cobaan. Mbak yakin kamu bisa menghadapi semua ini. Bisik Lastri, diangguki Cynthia. Ayah janji tetap di rumah. Kata ibu-ibu di dekat rumah, ayah sudah tidak tinggal di rumah kita lagi. Arman bergeming dialihkannya pandangan para Cynthia yang kini juga menatap dirinya. Ayah harus kerja, makanya ayah nggak di rumah nak. Nanti kalau pekerjaan ayah sudah selesai ayah pasti pulang. Ayah, panggil Aisyah. Ya nak, ada yang Ais mau? Aisyah menggeleng. Cerai itu kayak ayahnya Iran sama ibunya kan? Mereka tak tinggal serumah, Iren hanya tinggal sama ibunya saja. Sementara ayahnya sudah memiliki anak lain. Iren cerita ayahnya lebih sayang pada adiknya. Perkataan Aisyah membuat semua orang menitikkan air mata. Ais nggak mau bernasib sama seperti Iren ayah. Aisyah menjeda ucapannya, lalu menatap Cynthia. Ibu. Lirihnya. Cynthia mendekati Aisyah dan menggenggam tangan Aisyah yang satunya. Iya sayang, ibu jangan marahin ayah kalau ayah salah. Maafin ayah bu, Ais nggak mau jadi sama seperti Iren yang tidak memiliki ayah. Lirih Aisyah sendu. Cynthia terisak, air matanya menetes deras. Demi membuat Aisyah tak semakin cemas, Cynthia menghapus cepat air matanya. Sudah-sudah, jangan berpikiran macam-macam. Ais masih kecil belum tahu apapun. Coba lihat Iren,
Dia juga punya segalanya tanpa ada ayahnya, kan? Tanya Cynthia berusaha meyakinkan Aisyah. Iya, Bu. Tapi Iren bilang sering rindu sama ayahnya. Sementara ayahnya lebih sering menghabiskan banyak waktu dengan adiknya Iren. Itu wajar, Nak. Kan adiknya Iren masih kecil. Butuh banyak perhatian, bukan? Aisyah pun mengangguk, lalu kembali menatap ayahnya. Ayah kalau punya adik baru tetap sayang sama Aisyah. Gadis itu menatap penuh harap. Arman tak dapat menahan tangisnya. Hingga ia terisak, rasa syangnya pada Aisyah membuat Arman kini merasa adalah ayah paling buruk. Hiks, maafkan ayah, Nak. Maafkan ayah. Arman tertunduk, ruangan itu berubah sendu kesedihan sebab semuanya kini juga sedang menangis haru. Arya yang tak sanggup melihat semua hal itu memilih keluar dari ruangan. Arya tak memiliki anak, hingga ia sangat menyayangi Aisyah dan Fadli. Melihat Arman menangis, Aisyah juga turut menangis. Sekuat mungkin Arman meredam kesedihannya agar Aisyah tak lagi menangis. Sudah, jangan menangis. Ayah sudah baik kok. Yang penting sekarang Ais harus kuat biar cepat sembuh ya. Aisyah mengangguk. Gadis kecil itu sangat dekat dengan ayahnya, sebab Arman sangat menyayangi dirinya. Ais belum makan kan? Ais mau makan disuapi ayah? Tanya Cynthia. Arman yang mendengar hal itu sontak menatap Cynthia. Keduanya kini bertatapan, ada kerinduan di mata keduanya. Iya, Ais mau, Bu. Perkataan Aisyah memutus kontak mata mereka. Cynthia meraih makanan yang disediakan puskesmas, lalu memberikannya pada Arman. Arman mulai menyuapi Aisyah, sementara yang lainnya memilih duduk di atas tikar yang sudah dibentangkan Cynthia dari tadi sore. Kapan badan Ais mulai panasin? Tanya Bu Nur setelah Cynthia ikut duduk di sana. Pas pulang sekolah tadi Cynthia lihat Ais masih tidur. Waktu itulah aku tahu kalau Ais sedang demam, Bu. Tadi pagi masih belum kok. Panasnya tinggi tadi? Tanya Bu Nur lagi. Pandangannya kini tertuju pada Aisyah yang sedang disuapi Arman makanan. Sesekali mereka terdengar tertawa kecil. Iya, Bu. Makanya dokter nyuruh rawat. Apalagi Ais pernah ngalami step kansin? Kali ini Lastrilah yang berujar. Iya, Mbak. Awalnya aku sempat takut karena pernah riwayatnya step, tapi alhamdulillah semuanya sudah aman. Legah Cynthia. Beberapa saat kemudian Arman sudah berhasil menidurkan Aisyah kembali setelah perut gadis kecil itu terisi. Sin, bisa kita bicara sebentar? Ujar Arman mendekati Cynthia. Cynthia awalnya enggan, tapi tak enak menolak di depan orang tua Arman. Cynthia bangkit dan mengikuti Arman yang keluar dari ruang rawat. Titip Ais sebentar ya, ucap Cynthia sebelum benar-benar meninggalkan ruangan. Arman berhenti di sudut puskesmas. Di sana cukup gelap, hanya remangan lampu yang menerangi. Kenapa harus jauh sampai di sini sih? Kan di sana bisa. Omel Cynthia kesal. Gerap. Tanpa basa-basi Arman langsung memeluk Cynthia dengan erat, membuat Cynthia syok hingga terdiam cukup lama. Apaan sih, Mas? Lepas. Cynthia berusaha memberontak, namun percuma, sebab Arman kini memeluknya dengan sekuat tenaga. Arman menyandarkan Cynthia pada dinding. Entah apa yang Arman pikirkan, lelaki itu terus mengikis jarak hingga wajah keduanya kini begitu dekat. Cynthia memalingkan wajahnya. Lepas, Mas! Atau aku berteriak, kamu akan digebukin massa. Ancam Cynthia membuat Arman melepaskan pelukannya. Nggak waras kamu, Mas! Cynthia yang kesal langsung meninggalkan Arman seorang diri dan kembali ke ruang rawat Aisyah. Sementara Arman merutuki kebodohannya sendiri. Bodoh! Bisa-bisanya aku nekat kayak gini. Kalau sudah seperti ini, Cynthia pasti nggak bakalan mau ngomong samaku. Celoteh Arman menyugar rambutnya beberapa kali. Di dalam ruang inap, Lastri dan kedua orang tua Arman menatap Cynthia yang berwajah masam saat ini. Arman bilang apa, Nak? Tanya Bu Nur. Nggak ngomong apa-apa, Bu.
Nggak ada yang perlu dibicarakan. Cynthia mengalihkan pandangan pada pintu yang terbuka, memunculkan sosok Arman di sana. Aku sudah bulat dengan keputusanku. Aku juga akan melayangkan surat perceraian ke pengadilan agama, meski itu dengan atau tanpa Mas Arman. Sengaja Cynthia meninggikan suaranya agar Arman bisa mendengar keputusannya dengan jelas. Arman tak menjawab, ia tak berkutik. Kesempatan bicara sudah ia sia-siakan tadi. Tak ada lagi yang dapat dikata. Cynthia, ibu kesini juga mau bilang kalau Aisyah dan Fadli akan dapat bagian dari warisan yang seharusnya milik Arman. Ujar Bu Nur, membuat kening Cynthia mengkerut tak faham. Begini, ibu akan membagi ruko kita pada masing-masing anak-anak ibu. Jadi Arman mendapat 1 petak ruko. Karena kalian akan bercerai, jadi ruko itu ibu serahkan pada Aisyah dan Fadli saja. Mengingat Arman sudah melakukan kesalahan fatal dan mengabaikan kalian. Jelas Bu Nur membuat Cynthia bergeming beberapa saat. Sepertinya tidak perlu, Bu. Cynthia bisa kok membahagiakan mereka. Ya, meskipun tak bergelimang harta dan kekayaan. Tolak Cynthia halus, bukan tidak mau. Cynthia tak ingin masalahnya bertambah runyam. Apalagi berhadapan dengan Arman, Cynthia merasa sudah tak ingin lagi. Tidak, Nak. Semua itu akan terjadi. Jika Arman melakukan sesuatu, maka ibu sendiri yang akan bertindak. Mobil yang saat ini ia pakai akan kembali ibu ambil jika dia mengulah lagi. Ancam Bu Nur terdengar jelas di telinga Arman. Jika istri barunya ikut-ikutan, maka keduanya akan ibu hadapi sendiri, meskipun nanti harus memakai pihak berwajib. Cynthia terperangah mendengar ketegasan Bu Nur, sementara Arman tak berkata apapun lagi. Arman hanya seperti orang bodoh yang mendengarkan semua ancaman tanpa dapat berkilah. Keputusan ini sudah bulat, menjelang Aisyah dan Fadli cukup umur, maka kamu yang akan memegang semuanya sebagai walinya. Pak Jamal menimpali. Baik, Bu. Pak, terima kasih banyak. Kalian memang tak pernah membedakan aku, meski aku hanya seorang menantu. Lirih Cynthia sendu. Didekatinya Bu Nur, lalu keduanya berpelukan. Semua ini tak sebanding dengan sakit yang Arman ciptakan, Nak. Ibu harap kamu bisa menggunakan ruko itu dengan baik. Jika disewa, kamu bisa gunakan uangnya dengan baik, Nak. Jika mau kamu gunakan untuk berjualan juga bagus. Saran Bu Nur diangguki Pak Jamal. Ruko sebesar itu pasti harus banyak modal, Bu. Lirih Cynthia dengan senyum hangat. Sekarang masih disewakan? Masih, 1 bulan lagi sewanya berakhir. Setelah itu kamu bisa ambil uangnya jika memang mereka lanjut. Sekali lagi terima kasih banyak, Bu. Sama-sama, Nak. Ibu akan pulang, ini sudah cukup larut. Iya, Bu, hati-hati di jalan ya. Cynthia menyalami tangan Bu Nur, tapi saat bersalaman Bu Nur memberikan sejumlah uang pada Cynthia. Bu, Cynthia ada uang kok. Ini juga pakai BPJS buat perawatan Ais. Cynthia merasa tak enak, baru beberapa hari lalu ia diberi Bu Nur dan kakak iparnya uang. Ambillah, simpanlah, Nak. Cynthia melihat kesedihan di wajah Bu Nur. Ia tahu mantan mertuanya itu sangat menyayangi dirinya. Terima kasih banyak, Bu. Cynthia kembali memeluk Bu Nur. Beberapa menit kemudian mereka sudah berpamitan dan meninggalkan ruang rawat Aisyah. Cynthia hanya mengantar hingga pintu ruangan saja, mengingat Aisyah tak ada yang menemani. Di kos, Arman baru saja memasuki kamar kos dengan langkah gontai. Habis dari mana kalian? Tanya Raisa menyambut kedatangan Arman dengan wajah muram. Arman mendesah panjang. Ais sakit, Ray, jadi aku menjenguknya. Oh, nemuin janda? Ketus Raisa. Arman yang hendak duduk di ranjang urung. Lelaki itu berbalik dan menatap Raisa dengan tatapan tajam. Ngomongin apa aja kamu sama jandamu? Bukannya takut, Raisa malah terus memancing kemarahan Arman. Kamu kenapa sih, Raisa? Tak bisakah kamu sekali saja tak membuat keributan? Lama-lama aku kayak tinggal di neraka gak ada manisnya. Sentak Arman. Raisa tak menjawab. Wanita itu memilih menaiki ranjang dan merebahkan diri.
Arman berdecak, rasa letih dan ngantuknya seolah hilang karena ucapan Reisa barusan. Inikah balasan karena aku sudah menyia-nyiakan wanita baik seperti Cynthia? Sekarang aku dihadapkan dengan wanita yang tak menghormatiku sama sekali. Batin Arman. Tiada bahagia, tiada ketenangan, ditambah Reisa terkesan tak menghormatinya, begitu berbeda dari sikap Cynthia dulunya. Mau tak mau Arman tetap merebahkan diri di atas ranjang, tapi ia memilih memunggungi Reisa. Cynthia, aku merindukan kelembutanmu. Tanpa terasa air mata Arman mengalir deras. Kenangan yang ia lewatkan bersama Sinta dan anak-anaknya membuat Arman begitu tersiksa. Bodohnya aku. Bodoh. Rutuk Arman pada dirinya sendiri. Keesokan harinya, Cynthia masih setia menemani Aisyah. Karena keadaan Aisyah sudah membaik, maka nanti sore Aisyah sudah bisa dibawa pulang. Cepat sembuh, Dek. Gak enakan lama-lama di rumah sakit. Lirih Cynthia terus menyuapi Aisyah makan siang. Ya Bu, makanannya lengkap tapi gak ada rasanya. Ungkap jujur Aisyah. Cynthia tertawa kecil mendengar keluguan sang anak. Ibu, apa kita akan pisah rumah sama ayah? Pertanyaan Aisyah membuat Cynthia bergeming beberapa saat. Kalau iya, apa Aisyah akan sedih? Tanya Cynthia lembut. Aisyah menunduk lalu mengangguk. Ais harus jadi anak kuat, meski ayah nggak sama kita. Tapi kan Ais bisa ketemu juga sama ayah sesekali. Bayangkan saja kalau ayah tetap di rumah, tapi ibu dan ayah sama-sama tidak bahagia. Kami sering bertengkar. Ais pasti nggak suka kan? Aisyah sudah kembali menatap Cynthia dan mengangguk kembali. Itulah sebabnya ayah harus jauh dari kita. Tapi Ais tenang saja. Ais akan tetap bisa ketemu ayah kapanpun Ais inginkan. Bujuk Cynthia lembut. Aisyah tak menyela. Ia bahkan terlihat mencerna. Lalu sudut bibirnya sedikit terangkat. Nggak apa-apa ya jauh, Bu. Asalkan Ais tetap bisa ketemu ayah. Beberapa bulan ini Ais juga jarang ketemu sama ayah, karena ayah sibuk. Jawab Aisyah membuat perasaan Cynthia sedikit lega. Ais anak pintarnya ibu kan? Ais juga kuat dan berani. Kita akan sama-sama membuat hari-hari kita menyenangkan. Aisyah mengangguk dengan senyum mengembang. Cynthia tak tahu apakah anaknya sudah mengerti atau tidak. Yang terpenting Aisyah tak lagi merengek meminta ayahnya tetap di rumah. Apa nanti kita masih bisa jalan-jalan sama-sama, Bu? Tentu saja. Nanti kita ajak kakek sama nenek juga ya. Iya, Bu. Pasti akan seru. Wajah Aisyah berbinar. Cynthia juga ikut mengulas senyum, melihat putrinya merasa bahagia. Nanti Ais mau buah nggak? Semalam nenek ngasih uang buat beli buah-buahan. Mau, Bu? Ais mau buah pir ya, Bu? Tentu sayang. Nah, habis. Cynthia menunjukkan piringnya yang sudah kosong. Selama mengobrol, Cynthia menyuapi Aisyah agar sang anak cepat sembuh. Minum dulu. Aisyah meneguk air yang Cynthia berikan. Batin Cynthia sendu menatap putrinya itu. Maafkan ibu nak, kamu harus menerima nasib buruk, harus kurang kasih sayang dari ayahmu, karena ibu tak siap diselingkuhi ataupun dimadu. Batinnya. Tepat jam 17:24 Cynthia menaiki motor Nenai yang sudah menjemputnya. Buahnya sudah dibeli, Mbak? Tanya Cynthia. Karena sebelumnya ia sudah meminta Nenek membelikan buah yang diinginkan Aisyah. Sudah, Mbak. Dalam jok, saya beli 2 kilo lebih. Uangnya tadi 57. Ya, nggak apa-apa. Makasih ya. Nanti sampai rumah uangnya saya ganti, Mbak. Cynthia menaikkan Aisyah ke atas motor, kemudian dirinya menaiki motor itu. Sudah, Mbak. Seru Cynthia. Nani pun mulai menjalankan motornya untuk kembali ke rumah Cynthia. Di jalan yang hampir dekat dari rumah Cynthia, motor Nenai dihadang Julita dan Reisa. Gimana, Mbak? Berhenti nggak? Seru Nenai berteriak setelah motor mereka semakin dekat dengan Reisa yang kini berdiri di tepi jalan. Berhenti aja, Mbak. Wajah Cynthia berubah masam,
melihat kedua orang yang sangat menjengkelkan itu. Mau apa kalian? Nggak punya kerjaan kamu selain mengganggu? Cynthia turun dari motor dan mendekati Raisa. Dasar janda gatel kamu! Sergah Raisa membuat Cynthia menyerngit heran. Kalau kamu mau cari masalah, mending gak usah sekarang. Aku lagi malas berdebat. Aku letih. Cynthia hendak berbalik, namun ucapan Raisa menghentikannya. Ini janda nggak tahu malu banget, Jul. Udah jelas janda masih mau ngambil warisan orang. Picik nggak tuh? Mbak Nenai, ajak anak-anak pulang. Biar saya urus mereka. Titah Raisa diangguki Nenai. Sayang, kamu sama Mbak Nenai dulu ya. Dialusnya kepala Aisyah sebelum Nenai meninggalkan mereka. Kamu bilang apa? Ngambil warisan? Jadi kamu udah tahu? Sinta bersikap mengejek pada Raisa. Kasian banget sih kamu Raisa yang cantik aduhai. Sudah jelas kamu istrinya Mas Arman, tapi malah aku yang dapat warisan. Apa kamu tahu harga ruko itu jika dijual? 1,5 miliar. Cynthia malah memanasi Raisa, sementara Julita sudah ternganga dengan ekspresi bodohnya mendengar nominal fantastis yang baru saja Cynthia sebutkan. Dasar janda nggak tahu diri kamu! Raisa maju hendak menyerang Cynthia, namun sebelum tangan Raisa menyentuh hijab Cynthia, Cynthia lebih dulu mencekal kedua tangan Raisa. Julita, bantuin aku! Kita habisi wanita ini! Julita yang terhormat, jika kamu berani maju, maka akan ku buat kau menderita seumur hidupmu. Ancam Cynthia dengan tatapan nyalang. Cynthia menghempaskan tangan Raisa lalu mundur beberapa langkah. Kenapa? Kamu takut? Maju sini kamu! Songong Raisa. Aku gak mau bertengkar di tengah jalan seperti ini, Rey. Apalagi kamu sedang hamil. Tangan Cynthia terus menggulir ponselnya. Ia menemukan sebuah nama lalu menghubunginya lewat panggilan video. Tak lama panggilan itu dijawab. Yasin, apa Aisyah makin parah? Kamera langsung diarahkan Cynthia pada Raisa. Raisa! Teriakan Arman terdengar nyaring, membuat Julita dan Raisa membulatkan matanya. Di mana kamu? Lihatlah, ini istrimu sedang menyerangku. Jika tak ingin kulaporkan dia ke polisi atau membuatnya keguguran, maka jemput dia sekarang. Dia tepi jalan tak jauh dari rumahku. Tanpa menunggu jawaban dari Arman, Cynthia sudah memutus sambungan itu. Kalau mau jadi pelakor, berkelas dikitlah. Masa nyerang-nyerang, itu pun jandanya suami sendiri. Seharusnya aku yang marah-marah. Ini malah kebalik. Baru juga 2 hari jadi istri Arman, sudah koar-koar ngomongin warisan. Anda sehat? Cynthia menatap wajah Raisa yang sudah merah padam saat ini. Aku pikir kamu wanita terhormat, Ray. Saat SMA kita bersahabat karib. Bahkan setelah aku menikah, kita masih sering bertegur sapa ramah. Aku sungguh tak menyangka kamu ternyata tak lebih dari seekor ular berbisa. Sintai membenarkan hijabnya yang sempat mereng dan kembali menatap Raisa. Kamu sudah jadi istrinya Mas Arman, setidaknya jagalah sikapmu. Jangan malah ngincar warisan orang. Ingat, kamu tak punya hak atas warisan itu. Mas Arman seharusnya yang berkuar-kuar. Ini malah kamu. Cynthia menggeleng tak percaya. Dan kamu Julita, maunya ikut-ikutan? Atau... Cynthia menjeda ucapannya membuat Raisa dan Julita penasaran apa yang ingin ia katakan selanjutnya. Atau Raisa belum tahu siapa dalang di balik penggerebekan malam itu? Selidik Cynthia. Melihat wajah gugup Julita, Cynthia tersenyum miring. Apa maksudmu? Tanya Raisa tak mengerti. Kamu tanya saja pada Julita. Tanya padanya dari mana aku tahu kalau kamu sedang bersama suamiku malam itu. Raisa menoleh pada Julita. Gadis itu menggeleng pelan. Bu, bukan aku yang memberitahunya, Ray. Kita sahabatan kan, gak mungkin aku berkhianat. Wow, drama yang bagus.
Cynthia duduk di sisi jalan seolah kini tengah menyaksikan drama. Tinggal popcorn gak sih? Gumamnya seorang diri. Terus maksud Cynthia apa? Siapa yang sudah memberitahunya? Katakan! Sentak Raisa pada Julita. Aku hanya... Karena terlalu gugup, Julita tak bisa melanjutkan kata-katanya. Dasar ular! Plak! Raisa menampar wajah Julita, sementara Cynthia menganga lebar. Ia sengaja melakukan itu, seolah sedang menyaksikan drama seru. Sesekali berbuat onar, apa salahnya? Batin Cynthia terkekeh. Kamu nampar aku! Beraninya kamu! Julita kini berbalik menyerang Raisa. Julita yang lebih tinggi dengan mudah sudah menarik rambut Raisa. Raisa terlihat kesulitan melawan. Tak habis cara, Raisa dengan sekuat tenaga menarik baju yang Julita kenakan hingga robek. Raisa! Julita! Karena terlalu asik menyaksikan drama seru itu, Cynthia tak menyadari kedatangan Arman. Arman langsung berlari melerai keduanya. Sementara Cynthia sudah kembali berdiri dengan tangan yang ia sedekapkan di dadanya. Sudah, cukup. Apa-apaan kalian ini? Malu dilihat orang. Lerai Arman. Beberapa warga yang melihat kejadian itu memelankan laju motornya untuk menyaksikan apa yang tengah terjadi. Mbak Cynthia, ada apa ini? Tanya seorang wanita mengalihkan pandangan Cynthia. Mbak Widya, ini lagi syuting sinetron, Mbak. 2 orang sahabat sedang memperebutkan duda. Kelakar Cynthia membuat Widya tersenyum masam. Sementara itu, Arman masih belum berhasil melerai keduanya. Kini rambut Raisa terlihat sudah memenuhi genggaman Julita, sementara baju Julita kini sudah tak karuan bentuknya. Julita memakai celana jeans yang pinggangnya sampai pusar. Atasannya ia hanya memakai kaos putih tanpa lengan dengan 2 tali kecil sebagai penyangga. Pak, bantuin saya, Pak. Merasa putus asa, Arman meminta bantuan seorang bapak-bapak yang lewat. Bapak-bapak itu tak menolak, tentu saja rezeki nomplok, pikirnya. Bapak-bapak itu menarik Julita, sementara Arman menarik Raisa. Tangan Julita yang masih kuat menarik rambut Raisa, membuat Raisa berteriak histeris. Warga sudah mulai berkerumun menyaksikan kehebohan itu. Julita lepas. Arman meraih tangan Julita agar bisa terlepas dari rambut Raisa. Cynthia mengulum bibirnya dan menutup mulut dengan tangan agar tawanya tak pecah menyaksikan apa yang tengah terjadi. Itu Arman kan suaminya Mbak Cynthia? Pernyataan seorang wanita terdengar oleh Cynthia. Namun ia tak menjawab. Tak berbeda jauh, di tengah kesakitannya Raisa juga mendengar dirapikannya rambut yang sempat kusut, lalu ditatapnya satu persatu warga yang sudah mulai ramai. Siapa yang mengatakan Mas Arman suaminya Cynthia? Tak ada yang menjawab, semua bungkam. Mas Arman suamiku sekarang, kami sudah menikah 2 hari yang lalu. Dan Raisa mendekati Cynthia dan menunjuknya. Dan wanita ini, dia adalah janda dari suami saya. Para ibu-ibu terdengar kembali berbisik. Raisa tersenyum miring, merasa menang sudah mempermalukan Cynthia. Saya memang sudah bercerai dengan Mas Arman. Sebentar lagi saya akan mengurus perceraian kami ke pengadilan. Dan mereka memang sudah menikah, tapi pernikahan mereka belum sah di mata hukum. Jelas Cynthia tak ingin terpojok. Saya tak mau dimadu. Karena itu saya sendiri yang meminta Mas Arman menceraikan saya, karena wanita ini. Cynthia juga menunjuk pada Raisa. Wanita ini mengaku tengah hamil anak dari Mas Arman, jadi saya melepaskan Mas Arman, bekas suami saya untuknya, dengan sukarela. Wah, ternyata dia pelakor ya Mbak Cynthia. Dia ya, yang di video waktu itu, wanita penghibur itu kan? Ujar Widya. Iya, dia orangnya. Ya sudah, saya permisi. Malas melayani orang-orang yang urat malunya sudah putus. Cynthia berlalu setelah berkata, kerumunan orang-orang pun mulai berkurang. Mereka sudah tahu inti masalahnya.
dan itu sudah membuat mereka tak lagi penasaran. Seorang lelaki mendekati Arman. "Jadi dia istri baru lo, Man? Arif!" Lirih Arman tersentak. Arif ialah teman karib Arman di kampung ini. Rumah mereka hanya berbeda gang saja. "Iya, dia istri gua." Arif menggeleng tak percaya, lalu ditepuknya pundak Arman. Sementara itu Raisa terlihat sudah tak nyaman. "Ayo Mas, kita pulang." Ajaknya kemudian berlalu menuju mobil. "Lo nikahin dia?" tanya Arif diangguki Arman. "Dia hamil bro, gua harus tanggung jawab." "Hamil? Dia kan wanita." "Iya, tapi dia bilang cuma sama gua nggak pakai pengaman." Hahaha. Tawa Arif membahana dan hal itu membuat Arman menatap Arif heran. "Dan lo percaya gitu aja bro? Nggak beres lo bro." Ucap Arif menggeleng, senyum masih terbit di bibirnya. "Maksud lo apaan? Apa lo pernah juga makai dia?" tanya Arman penasaran. "Tanya aja sama istri lo. Gua pelanggan VIP-nya dia. Tapi dulunya sih beberapa bulan terakhir, sudah 1 minggu sih gua nggak pernah makai dia lagi. Gua akuin dia legit. Brengsek lo!" teriak Arman tak terima, walaupun ia tahu pekerjaan Raisa, tapi mendengar langsung dari mulut lelaki lain membuat darah Arman seolah mendidih. "Tenang bro, tenang. Mendingan lo tanyain deh sama dia jujur nggak? Setahu gua dia pernah bilang nggak suka pakai pengaman. Dia juga pernah bilang setiap pelanggannya nggak pernah pakai pengaman sama sekali." Arman terperangah tak percaya. "Itu benar." Julita menimpali. Arman berbalik menatap Julita. Gadis itu terlihat memakai jaket yang Arman tak tahu siapa yang sudah memberikannya. Julita mendekati Arman. "Apa yang dibilang sama Arif benar, Mas? Itu memang benar adanya. Terserah kamu mau percaya Ata." "Mas, ayo pulang. Ngapain lama-lama di sana?" Raisa berteriak, kepalanya terjulur di jendela mobil. Sementara Arman sudah seperti orang linglung saat ini, setelah mendengar kebenaran tentang istrinya. "Ayo Jul, ku antar kamu pulang." Arif menaiki motor Kingnya. Tak lama Julita ikut menaikinya juga. Arman masih berdiri di tempat, telinganya berdenging. Perkataan Arif dan Julita bagaikan gelombang suara yang terus diulang-ulang di gendang telinganya. Bab 07. Hari-hari berlalu, Cynthia sudah kembali pada aktivitasnya. Sang putri Aisyah kini juga sudah membaik. Pagi ini Cynthia melakukan tugas seperti biasa, yaitu mengajar di sekolah. Tepat pukul 12 siang, Cynthia pulang dari sekolah, langsung menuju rumahnya dengan tergesa-gesa. "Mbak Nenai, anak-anak mana?" tanya Cynthia pada Nenai yang kini duduk di teras rumahnya. "Lagi tidur siang, Mbak. Capek main dari tadi. Mereka sudah tidur, tadi habis mandi." "Ada apa Mbak, kok kayaknya buru-buru?" "Ini, aku mau nemuin teman. Tadi aku sama Bu Wismi cerita tentang hubunganku sama Mas Arman, dan dia nyaranin buat pakai kuasa hukum, supaya semuanya lebih mudah dan selesai dengan cepat. Katanya kalau semua bukti lengkap paling cepat 3 atau 4 bulan, aku akan resmi berpisah secara hukum Mbak." "Oh bagus dong Mbak. Bayarannya gimana?" tanya Mbak Nenai. "Katanya sih lumayan besar Mbak, belum lagi buat bayar-bayar persyaratan. Aku boleh pinjam uang Mbak Nenai nggak kalau uangku kurang? 1 bulan lagi, insya Allah uang ruko cair. Nanti aku bayar sama Mbak Nenai, jadi aku hutangnya sama uang anak-anak dulu nanti." Cynthia berucap panjang lebar. Ia ingin segera berpisah dengan Arman. Sebelum semuanya jelas, Cynthia merasa takkan aman sebab Raisa terus mencari celah untuk ribut dengannya. "Mengenai dana aman aja Mbak, nanti aku pinjamkan." Ucap Nenai tersenyum hangat, membuat Cynthia juga ikut tersenyum. "Makasih banyak ya Mbak Nenai, sudah sering merepotkan. Jangan sungkan Mbak, kita kan sudah lama kenal. Katanya mau nemuin kuasa hukum, jadi Mbak?" tanya Nenai kemudian. Cynthia menepuk jidatnya, karena asik mengobrol hingga ia terlupa. "Jadi Mbak, aku pergi dulu ya.
Emang di mana, Mbak? Di cafe Tara katanya, Mbak. Kami janjiannya jam 12 lewat 30 menit. Apa Mbak Nenai bisa nganterin? Terus anak-anak gimana? Tanya Nenai melihat ke arah rumah Cynthia. Iya juga ya. Gimana ya, Mbak? Inilah salahnya. Aku nggak bisa bawa motor, susah jadinya. Cynthia merutuk dirinya sendiri, selalu menyusahkan orang lain saat ingin kemana-kemana. Nenai tampak berpikir beberapa saat. Mbak coba aja hubungi orang itu. Katakan bahwa Mbak punya kendala. Kali aja dia bisa kemari, atau diundur nanti sore, tunggu anak-anak bangun. Ya sudah, aku coba dulu deh. Cynthia meninggalkan Nenai dan berlalu, dicarinya kontak yang sebelumnya sudah ia simpan. Nada sambung terdengar, dan tak lama terdengar suara pria dari seberang sana. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Ini saya yang nelpon tadi pagi. Kita kan ada janji jam 12:30 ya, Mas. Tapi masalahnya saya tak bisa kemana-mana, Mas. Teman saya tak ada, anak-anak juga lagi tidur. Ini Mbak Cynthia temannya Wismi? Iya, Mas. Oh, begitu. Bisa Sherlock saja, Mbak. Biar saya yang ke sana. Alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah mengerti keadaan saya, Mas. Oke, akan saya Sherlock. Sambungan terputus setelah Cynthia kembali menjawab salam lelaki itu. Cynthia mulai mencari lokasinya saat ini melalui aplikasi hijau. Selang beberapa menit sebuah mobil terparkir di depan rumah Cynthia. Kening Cynthia menyeringgit melihat siapa yang keluar. Mas Arman! Lirihnya. Arman mendekati Cynthia dengan tatapan yang sulit diartikan. Sin, aku ingin bicara penting. Tolong dengarkan aku sebentar saja. Setelah berkata, Arman menatap pada Nenai. Nenai yang mengerti Arman ingin membahas hal serius pamit pergi. Duduk dulu. Meski malas, Cynthia tetap mempersilahkan Arman duduk. Mendengar dan melihat seriusnya wajah Arman, Cynthia memutuskan untuk mendengarkan. Sin, jangan ajukan perceraian kita kepada pengadilan agama. Mas, keputusanku sudah bulat. Potong Cynthia langsung bangkit dari duduknya. Arman menatap Cynthia senduh. Duduklah, Sin. Dengar dulu apa yang sedang aku alami. Setelah itu baru kamu memutuskannya. Lanjut Arman. Cynthia tetap berdiri. Ia tak ingin lagi duduk di sebelah Arman. Katakan saja. Aku akan mendengarkan dengan baik. Arman menunduk. Beberapa kali terlihat menghirup nafas berat. Sin, Raisa membohongiku. Dia mengatakan hanya denganku dia berhubungan tanpa pengaman. Cynthia membuang muka. Rasa sakit di dadanya kembali terasa mendengar Arman bercerita tentang hubungannya dengan orang lain. Beberapa hari yang lalu pelanggannya mengatakan kebenaran padaku, Sin. Bukan hanya aku lelaki yang tak memakai pengaman. Semuanya juga begitu. Kini aku yakin janin itu bukan anakku, Sin. Tunggulah sampai Raisa melahirkan. Maka kita akan lihat apa itu anakku atau bukan. Aku yakin bukan. Lalu kalau bukan, kenapa? Tanya Cynthia seolah sudah menebak arah percakapan itu. Arman bangkit dan menatap Cynthia penuh damba. Jika bukan, aku akan menceraikannya dan kita akan kembali rujuk, Sin. Aku berja. Cukup, Mas. Cynthia menggeleng tak percaya. Apa kamu tak sadar dengan apa yang kamu ucapkan? Mas, hubungan kalian pernikahan, jangan seenaknya memainkan pernikahan. Sentak Cynthia berusaha menyadarkan Arman. Arman menggeleng berusaha meraih tangan Cynthia, namun ditepis wanita itu. Sin, buat apa hubungan yang dimulai dengan kebohongan? Raisa membohongiku, karena itu aku menikahinya. Lalu kamu mau memulai hubungan baru denganku setelah kamu membohongi dan mengkhianatiku, Mas? Kamu sehat? Arman bergeming, dia hanya bisa menatap Cynthia penuh harap. Pergilah, Mas. Jika kamu bicara ingin kembali, maaf, pintu itu sudah tertutup rapat. Jangankan terbuka, celah saja sudah tak ada. Cynthia, Mas masih mencintaimu. Dan Mas menyayangi anak-anak. Mas mohon. Tanpa merasa malu, Arman bersimpuh di depan Cynthia.
dan hal itu membuat Cynthia mundur beberapa langkah. Bangunlah, Mas. Jangan membuat drama seperti ini. Pulanglah. Jangan sampai Reisa kembali menyerangku karena kamu datang kemari. Aku bukan takut pada istri barumu itu. Aku hanya tak ingin menjadi seorang pembunuh jika sampai aku melawan dan Reisa nantinya keguguran. Boom! Sebuah mobil berwarna putih juga memasuki pekarangan rumah Cynthia. Arman yang melihat hal itu langsung menoleh. Tatapan heran begitu terlihat di wajahnya. Arman semakin tak nyaman karena seorang lelaki dengan tampilan rapi keluar dari kuda besi itu. Rumahnya Mbak Cynthia? Tanya lelaki itu mendekat. Iya, saya Cynthia, Mas. Balas Cynthia. Lelaki itu mengalihkan pandangan pada Arman yang masih bersimpuh. Menyadari hal itu, Arman langsung berdiri. Arman terlihat salah tingkah. Saya Dion, temannya Wismi. Lelaki itu menjulurkan tangannya. Cynthia menjabat uluran tangan itu. Jadi Mas pengacara itu kan? Tanya Cynthia memastikan. Dion mengangguk membenarkan. Pengacara? Arman berucap gugup hingga Dion dan Cynthia menatapnya bersamaan. Iya, saya seorang pengacara. Ngomong-ngomong apa saya mengganggu Mbak Cynthia? Ah, tidak Mas. Mari masuk. Atau mau duduk di kursi ini saja? Tawar Cynthia. Di sini saja Mbak. Klau di dalam takut mengganggu anaknya yang lagi tidur. Pemuda bernama Dion itu tersenyum hangat, hingga kedua lesung pipit di wajahnya terlihat. Baik Mas, silakan duduk dulu. Saya permisi mau ambilkan air ke dalam. Sintai sudah berlalu, sementara Arman menelisik Dion dari kepala hingga ujung kakinya. Arman mendekat. Buat apa Anda bertemu istri saya? Tanyanya. Dion yang sedang asik dengan gawainya mengalihkan pandangan pada Arman. Apa Mas? Tanya pemuda itu memastikan apa yang ia dengar barusan. Anda kemari ada urusan apa dengan istri saya? Oh, jadi Mas mantan suaminya Mbak Cynthia? Tanya Dion membuat Arman tercekat. Buat itu Mas, Mbak Cynthia meminta untuk didampingi mengurus perceraian Mas dan Mbak Cynthia agar prosesnya lebih mudah dan cepat. Wajah Arman merah padam. Ternyata Cynthia tak main-main dengan ancamannya, bahkan kini ia sudah menghubungi seorang pengacara. Pikir Arman. Saya masih ingin mempertahankan hubungan kami. Lirih Arman. Jadi begitu, Anda bisa bicara dan membahas hal ini bersama Mbak Cynthia terlebih dahulu, Mas. Saran Dion. Tidak ada lagi yang perlu dibahas, Mas Dion. Semuanya sudah jelas. Cynthia menimpali dan langsung menjawab saat mendengar ungkapan Dion. Sin, aku masih mencintaimu. Tegas Arman, tak malu mengungkap isi hatinya. Cynthia membuang muka dan menyuguhkan sirup dingin pada Dion. Tak lupa ia pun menuang pada gelas kedua, lalu diletakkan tepat di meja di depan Arman. Silakan diminum. Menghargai Cynthia, Dion mulai menyesap sirup itu. Begitupun dengan Arman, lelaki itu langsung meraih gelas dan minum sambil berdiri, padahal ada kursi kosong yang bisa ia duduki. Cynthia memandang tingkah Arman dengan perasaan jengkel. Entah mengapa dulu aku sangat mencintai lelaki ini, hingga aku tak menyadari dirinya banyak kekurangan. Batin Cynthia menyesali. Setelah Arman menyesap habis sirup di dalam gelasnya, ia masih berdiri mematung di tempat. Cynthia yang risih membuka suara. Bisa tinggalkan kami? Aku ingin membicarakan hal penting dan itu privasi dengan kuasa hukumku. Ucap Cynthia memandang Arman. Sin, kita masih perlu bicara. Tak mau kalah Arman tetap ingin di sana. Dion hanya terdiam dengan wajah datarnya. Ia sudah sering menghadapi klien dengan berbagai sikap yang mereka tunjukkan. Tentu saja Dion tak lagi masalah dengan semua itu. Jadi, apa saya harus kembali dulu, Bu Cynthia? Agar kalian bisa menyelesaikan masalah kalian terlebih dahulu? Tanya Dion. Mendengar hal itu, Cynthia gelagapan. Tunggu sebentar, Mas. Akan saya suruh lelaki ini pulang.
Cynthia langsung menarik baju Arman menuju mobilnya. Awalnya Arman menolak, namun Cynthia terus memaksa. Aku akan teriak kalau kamu mau mukul aku, biar warga gebukin kamu, Mas. Ancam Cynthia membuat Arman menurut. Cynthia membuka pintu mobil dengan kasar. Masuklah, dan segeralah pergi. Mas, cukup, pergilah. Teriak Cynthia di ujung kesabarannya yang sudah menipis. Arman mengusap wajah dan menyugar rambutnya sebelum ia memasuki mobil. Brak! Suara hempasan pintu mobil membuat Dion terjangkit. Cynthia membanting pintu itu dengan sekuat tenaga. Pergilah! Titah Cynthia, kemudian berlalu meninggalkan Arman yang sudah menstarter mobilnya bersiap untuk pergi. Duduk di kursi yang tak jauh dari Dion, Cynthia masih menatap ke arah mobil Arman dengan tatapan tajam. Sebab mobil itu masih belum terlihat bergerak, beberapa saat kemudian Cynthia hendak kembali bangkit, tapi urung sebab mobil itu sudah otrek, lalu meninggalkan pekarangan rumah Cynthia. Jadi, apa semuanya sudah benar-benar Anda pikirkan, Bu Cynthia? Tanya Dion memulai obrolan. Sudah, Pak. Saya sudah berulang kali memikirkannya. Saya tak ingin lagi bersama. Terlebih kami sudah bercerai sebab Mas Arman sudah menjatuhkan talaknya pada saya mengenai kedua anak saya. Saya inginkan hak asuh mereka. Mas Arman juga sudah menikah lagi. Menikah secara siri. Cynthia mengangguk. Gadis itu mengaku hamil, karena itu ia menikahinya. Apa kamu punya bukti foto atau video pernikahannya? Punya. Waktu itu saya dikirimi oleh teman, Pak. Baik, berarti bukti lengkap. Saya yakin semuanya akan selesai dengan cepat seperti yang Bu Cynthia inginkan. Surat-surat pernikahan yang asli ada kan? Ada, sudah saya siapkan semuanya. Baiklah, akan saya bantu mengajukannya ke pengadilan agama. Bukti-buktinya bisa dikirim ke saya Bu lewat pesan. Nanti akan saya lampirkan juga. Jadi Ibu Cynthia tinggal menunggu proses persidangan saja. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Pak. Mohon dibantu. Saya benar-benar ingin segera berpisah. Tatapan memohon Cynthia terlihat jelas di mata Dion. Dion membalas dengan senyum tipis dan anggukan. Fokus saja pada anak-anak dan aktivitas. Semuanya akan saya urus. Baik, Pak. Oh itu, mengenai biayanya. Untuk itu, dibahas jika hakim sudah ketuk palu saja, Bu. Oh begitu. Baik, Pak. Cynthia merasa sedikit lega. Jika masih beberapa bulan lagi, tentu uangnya juga akan sudah terkumpul. Jadi Cynthia tak perlu repot meminjam uang tetangga. Malam menjelang. Cynthia sudah menata makanan sederhana di atas meja makan. Beberapa potong ayam dan sayur cah kangkung selesai ia masak. Ais makan, Nak. Sekalian ajak abang. Titah Cynthia. Tak berselang lama Aisyah datang diiringi Fadli. Cynthia tersenyum hangat. Ayo sayang, kita makan sama-sama. Dituangnya 2 centong nasi ke dalam masing-masing piring anaknya, lalu ia masukkan 1 potong ayam, juga tak lupa sayur cah kangkung yang masih menggepulkan asap putih. Ketiganya makan dengan lahap. Enak, Bu. Sudah lama Ais pengen makan ayam. Kita makan ayam setelah ayah nggak ada ya, Bu. Lirik Aisyah membuat Cynthia terdiam. Semoga saja, Nak. Semoga setelah kepergiannya kita hidup lebih baik. Doa Cynthia di dalam hatinya. Enak? Ais suka? Mau nambah nggak? Tawar Cynthia saat melihat nasi Aisyah sudah tinggal sedikit. Iya, Bu, tambah. Ais minta ayamnya sepotong lagi ya. Cynthia mengangguk, lalu kembali menambahkan nasi pada piring Aisyah berikut ayamnya. Cynthia lalu mengalihkan pandangan pada Fadli yang melirik. Ia juga memberikan 1 potong ayam lagi pada putra sulungnya itu. Fadli tersenyum begitu manis pada Cynthia. Saat Fadli tersenyum, maka wajah Arman akan tergambar jelas di sana. Ternyata walau ayah nggak ada, kita bisa makan enak ya, Bu. Lagi-lagi Aisyah berceloteh. Cynthia hanya menanggapi dengan anggukan saja, sebab tak ingin membahas apapun yang berkaitan dengan lelaki yang sudah menghancurkan cintanya berkeping-keping hingga tak tersisa. Nanti malam Ais sama abang tidur sama ibu ya. Kenapa?
Tanya Aisyah memandang Cynthia. Mata bulat Aisyah terlihat begitu menggemaskan. Nggak apa-apa, ibu pengen aja tidur bareng kalian. Beberapa saat kemudian, mereka menyelesaikan makannya. Cynthia yang suka kerapian dan kebersihan langsung mencuci piring kotor bekas masak dan makan tadi. Ais bantu ya, Bu. Tawar Aisyah mendekati Cynthia. Boleh, Ais nggak mau langsung tidur. Nggak, Bu, bantuin ibu dulu, baru kita tidur bareng. Ya, baiklah, anak ibu memang yang terbaik. Cynthia mengacungkan jempolnya hingga Aisyah tergagah pelan. Setelah beberapa saat mereka memasuki kamar, Cynthia sudah berwudu hendak melaksanakan sholat Isya. Dret, getaran ponselnya membuat ia urung hendak mengambil mukena. Tidurlah duluan. Ibu jawab telepon dulu di luar. Ucap Cynthia pada Aisyah. Aisyah menurut, ia langsung menaiki tempat tidur tepat di sebelah Fadli yang sudah mendengkur halus. Nomor tak dikenal. Lirih Cynthia. Ragu-ragu Cynthia menekan ikon berwarna hijau itu dan menempelkan benda pipi itu di telinganya. Halo, halo Mbak Cynthia. Iya, ini siapa ya? Tanya Cynthia setelah mendengar suara wanita di seberang sana. Ini saya, Mbak Nova. Oh, Bu Nova, ada apa ya, Bu? Apa gorengan kemarin ada masalah? Cemas Cynthia, sebab kemarin ia sudah mengantar pesanan Bu Nova, dan setelah ia ingat-ingat, Cynthia tak melakukan kesalahan apapun. Tidak ada masalah, Bu. Hanya saja kami kan mengadakan wirid setiap hari Jumat, jadi teman-teman saya bilang gorengannya Bu Cynthia enak. Jadi untuk 10 minggu ke depan yang dapat arisan wiridnya, mereka minta dibuatkan gorengan 500 sama seperti semalam, Bu. Apa Bu Cynthia bisa? Senyum Cynthia mengembang. Masya Allah, bisa, Bu. Jadi Jumat depan di rumah siapa, Bu? Tanya Cynthia antusias. Di rumahnya Bu Ocha, uangnya sudah dititip sama saya. Besok saya kasih di sekolah, Bu. Oh, iya Bu Nova. Terima kasih banyak sudah mengabari saya. Sama-sama, saya tutup ya, Bu. Sambungan itu terputus. Berulang kali Cynthia mengucap hamdalah. Merasa begitu senang akhirnya kini ia mendapat orderan tetap setiap minggu. Terima kasih ya Allah. Jika dihitung untung bersih gorengan 500 biji itu sekitar 350 Rb, itu pun sudah di luar modal. Meski untuk orang lain mungkin itu tak seberapa, tapi Cynthia sudah merasa sangat bersyukur. Mendapatkan uang dengan jerih payah sendiri terasa lebih nikmat batin Cynthia begitu girang. Cynthia memasuki kamar, menatap kedua anaknya yang sudah tertidur pulas. Kalianlah sumber rezeki ibu, nak. Lirih Cynthia, lalu memakai mukena dan menggelar sajadah untuk bermunajat kepada Allah. Sementara itu di kos Teresa kembali terdengar keributan. Perang! Perang! Arman melempar semua benda yang bisa ia raih. Amarahnya membuncah karena Reisa terus memerintahnya dan berkata tanpa menghargai dirinya. Dia yang biasanya dilayani oleh Cynthia dengan baik, kini merasa begitu kesal sebab Reisa tak bisa melakukan satupun pekerjaan dengan becus. Masak? Gak bisa. Nyuci juga ngelondri. Masa beresin kamar sekecil gini harus aku juga? Teriakan Arman menggelegar. Aku lagi hamil, Mas. Kandungan aku masih rentan, gak bisa banyak gerak. Tak kalah sengit, Reisa menjawab. Hamil? Hamil aja yang jadi soalan. Kamu lihat wanita di luar saja. Contohnya aja Cynthia, dia sudah 2 kali hamil, tapi gak pernah ngeluh sama sekali. Terus aja bandingin aku sama jandamu itu. Balik sana sama dia. Kalau kamu beneran nyaman sama dia. Kalau dulu dia memang terbaik seperti yang kamu bilang, kamu gak akan nyari aku buat pelampiasan. Nafas Reisa sesak karena sudah mencurahkan emosinya. Arman tak lagi menjawab karena Reisa terlihat tak terkendali saat ini. Merasa khawatir Arman mendekati Reisa. Kamu gak apa-apa? Reisa menepis tangan Arman yang terulur hendak membantunya berbaring. Pergi kamu! Pergi dari rumah ini. Aku gak butuh suami kayak kamu. Mengenai anak ini,
Aku bisa membesarkannya sendiri. Ketus Raisa. Oke, aku akan pergi. Jangan pernah menyesal kalau aku takkan pernah kembali. Arman bangkit dan meraih kunci mobilnya. Melihat hal itu, Raisa membulatkan mata sempurna. Niatnya mengancam, malah kini Arman menelan kata-katanya bulat-bulat. Tak habis akal, Raisa mulai meringis. Au, aduh. Teriakan Cynthia membuat Arman yang hendak membuka pintu urung. Pemuda itu berbalik. Rasa kesal membuatnya ingin mengabaikan Raisa. Tapi sisi kemanusiaannya merasa iba pada wanita itu. Ada apa? Tanyanya. Aduh mas, tolong aku mas. Bawa aku ke klinik. Rasanya perut aku tegang banget. Meski sedikit berbohong, Raisa juga mengatakan kebenaran. Perutnya memang terasa nyeri saat ini. Namun tak begitu parah. Karena khawatir, Arman langsung menggendong tubuh Raisa menuju mobil. Dengan kecepatan tinggi Arman mengendarai mobil itu menuju klinik. Apa masih sakit? Masih mas, nyeri sekali. Ringis Raisa. Makanya kontrol emosimu. Ini enggak, kamu samakan saja dengan keadaan seperti biasanya. Padahal lagi hamil. Celetuk Arman. Aku marah-marah juga karena kamu mancing-mancing, mas. Coba kamu adem-adem aja, aku nggak akan marah. Haf. Arman mendengkus kesal. Ya aku yang salah. Ucap Arman tak ingin memperpanjang masalah. Beberapa saat Arman dan Raisa sudah tiba di klinik. Arman memapah Raisa, tak lagi menggendong gadis itu. Hati-hati. Ucapnya. Keduanya memasuki klinik. Seorang dokter langsung memeriksa kondisi Raisa. Apa sangat sakit, Bu? Tanya dokter itu. Iya, Dok. Nyeri, kram juga. Hal itu biasa, Bu. Awal-awal ini memang rentan. Diharapkan Ibu menjaga emosi dengan baik dulu. Nanti untuk vitamin dan pil lainnya akan saya resepkan. Ucap sang dokter, diangguki Raisa. Arman dan Raisa sudah duduk di meja konsultasi. Bapak, mohon dijaga emosi istrinya. Lebih dimanjakan ya, Pak. Karena hormonal ibu hamil ini sering berubah-ubah. Bapak banyak-banyak bersabar saja. Jelas dokter wanita itu. Iya, Dok. Arman hanya menjawab singkat. Silakan tunggu di luar, Pak. Nanti perawat akan kasih obatnya. Tunggu panggilan ya. Arman kembali membantu Raisa untuk duduk di kursi tunggu hingga beberapa saat nama Raisa dipanggil. Nyonya Raisa Zalwaini. Arman langsung berdiri menghampiri perawat. Perawat menjelaskan kapan saja pil itu harus dikonsumsi dan Arman mendengarkan dengan seksama. Berapa, Sus? Tanya Arman. Totalnya 259.000 ya, Pak. Arman meraba saku celananya beberapa kali, tak ia temukan dompetnya di sana. Bentar, Sus. Suster mengangguk dengan ramah. Arman berlari menuju mobilnya, tetap tak menemukan dompet. Sementara Raisa hanya menatap semua itu dalam diam. Ia tak bertanya sepatah kata pun pada Arman. Shit! Di mana dompetku? Apa terjatuh di depan rumah? Gerutu Arman tak menemukan benda yang ia cari. Arman kembali berlari menuju ruang klinik dan mendekati Raisa. Dompet aku mungkin tinggal atau jatuh. Sekarang aku nggak bawa uang. Kamu ada uang? Tanyanya. Raisa langsung cemberut. Raut wajahnya langsung berubah tak sedap dipandang. Nggak adalah aku uang, Mas. Orang kamu nggak ada ngasih nafkah. Uang dari mana coba? Ucapan Raisa didengar perawat dan beberapa orang yang sedang mengantri, dan hal itu membuat Arman semakin kesal pada perempuan itu. Dasar wanita menyebalkan. Batin Arman merasa begitu marah. Sus, saya cari ATM dulu, ya. Soalnya uang saya kurang, Sus. Istri saya tetap nunggu di sini. Membuang rasa malu, Arman berusaha memberitahu suster. Baik, Pak. Silakan dijemput dulu uangnya. Balas kasir ramah. Dasar menyusahkan. Dikit-dikit uang. Dikit-dikit uang.
omel Arman setelah beberapa saat melajukan mobilnya. Hari-hari berlalu. Hari ini adalah sidang pertama terhadap berkas perceraian yang Cynthia layangkan. Cynthia kini tengah bersiap. Wanita itu menata penampilannya semaksimal mungkin. Ia tak ingin terlihat menyedihkan setelah ditinggal oleh Arman. Assalamualaikum, Mbak Cynthia. Waalaikumsalam. Masuk, Mbak. Cynthia yang sedang menata penampilan di ruang tengah mempersilahkan Nenai masuk. Nenai menelisik penampilan Cynthia yang tampak berbeda hari ini. Wah, ternyata Mbak Cynthia pandai dandan ya. Pujinya. Dulu pernah ikut private class makeup aku, Mbak. Cuma ya, nggak dikembangin. Nggak ada modal buat beli peralatan yang memadai. Cynthia masih asik memoles bibir tipisnya dengan lipstik berwarna nude. Tuh kan gara-gara terpesona aku jadi lupa, Mbak. Masalah tanah 5 hektar yang mau Mbak jual itu. Cynthia langsung mengalihkan pandangan menatap Nenai. Ada yang mau, Mbak? Ada, Mbak, karena isinya cuma karet. Mereka mintanya cuma 80 juta per hektarnya. Ya, murah banget, Mbak. Iya sih, sekarang karet sudah tidak jaya. Beda sama sawit. Cynthia berniat menjual tanah warisan yang ditinggalkan orang tuanya. Tanah itu cukup luas, hanya saja karena harga karet murah, tak ada yang mau menyadapnya. Jika disadap, maka Cynthia pasti takkan kekurangan uang. Iya, Mbak, nanti sore mereka mau ke sini. Mbak nego aja sama mereka, kali aja nanti dia mau nambah. Cuma satu orang itu yang mau borong, Mbak. Iya, dia juragan tanah desa sebelah, Mbak. Sawitnya sudah di mana-mana. Jelas Nenai. Cynthia dulunya tak berniat menjual tanah peninggalan orang tuanya itu, tapi daripada tak terawat, Cynthia memutuskan untuk menjualnya, terlebih ia memang butuh uang saat ini. Cynthia juga berencana membuka usaha dengan uang yang ia dapatkan dari penjualan tanah itu nantinya. Ya sudah, Mbak, nanti deh saya coba tawarkan lebih dari harga yang dia mau. Kali aja mereka mau nambah paling nggak tambah 5 juta lagi jadi layakan. Nenai mengangguk membenarkan. Cynthia sudah bersiap, Nenai yang akan mengantarnya. Sementara itu Fadli dan Aisyah akan ia titipkan di rumah orang tua Arman yang mana mereka akan diurus Lastri. Cynthia memandangi gedung 2 tingkat tepat di depannya saat ini, yang bertuliskan Pengadilan Agama. Beberapa kali Cynthia menghembuskan nafas berat mentap bangunan besar nan megah yang menjadi momok menakutkan bagi beberapa orang itu. Memasuki ruang sidang, Cynthia sudah didampingi kuasa hukumnya Dion. Has, jadi bagaimana ini, Mas? Apa proses ini akan lama? Karena tadi Mas Arman tak datang. Apa gugutan ini akan berhasil? Cynthia berwajah masam saat ini. Tak ia sangka Arman memilih tak datang memenuhi panggilan sidang. Sementara itu, Dion tersenyum tipis. Malahan lebih bagus, semoga saja dia tak datang pada sidang selanjutnya, supaya hakim bisa langsung memutuskan. Ujar Dion. Cynthia yang tadinya menunduk, kini menatap Dion. Apa bisa, Mas? Dion mengangguk. Tentu bisa, tenanglah. Apa yang kamu inginkan akan segera terwujud. Bukti kita kuat, meski Arman hadir kita pasti akan tetap menang. Penjelasan Dion membuat Cynthia lega dan tersenyum kembali. Tolong dibantu ya, Mas. Tentu. Kamu pulang sama siapa? Saya dijemput teman Mas. Nah, itu teman saya. Tunjuk Cynthia pada Nenai yang mendekat ke arah mereka. Ya sudah, saya permisi. Dion berlalu setelah Cynthia mengucapkan hati-hati di jalan padanya. Gimana, Mbak? Apa berkasnya lengkap? Tanya Nenai setelah membuka kaca helmnya. Lengkap, Mbak. Mas Dion memang bisa diandalkan. Hanya saja Mas Arman gak datang. Katanya jika dia tetap mangkir di sidang selanjutnya, maka sidang putusan akan ditetapkan. Cynthia tersenyum cerah. Semoga aja ya, Mbak. Mas Arman gak hadir, biar gak tambah rumit urusannya. Nenai memberikan helm pada Cynthia, diambil dan dipakai oleh Cynthia, lalu ia menaiki motor. Assalamualaikum, Mbak Cynthia ini orang yang mau beli tanahnya sudah datang. Seru Nenai dari depan pintu.
Cynthia yang mendengar langsung menuju ke pintu utama. Selain Nenai, terlihat seorang lelaki berperawakan tinggi, kulit sawo matang, dan sudah terlihat berumuran sekitar 40-an. Di sebelahnya seorang wanita dengan dandanan cukup menor menurut Cynthia. Lipstik merah menyala itu pun terlihat sangat tebal. "Silakan masuk. Duduk dulu, Pak, Bu, saya ambilkan air dulu." Cynthia hendak bangkit, namun Nenai mencegah. "Biar saya, Mbak." Tak menunggu jawaban Cynthia, Nenai berlalu. "Bapak yang mau membeli tanah saya. Mau diborong semua, Pak?" Tanya Cynthia ramah. "Iya, saya tahu lahan itu. Dulu saya pernah mau beli sama mendiang ayahmu, tapi dia tidak mau menjualnya." Kenang lelaki itu, wajah Cynthia berubah sendu. Ia sebenarnya juga berat menjualnya. Tapi Cynthia ingin merubah kehidupannya ke arah yang lebih baik, jadi ia memutuskan menjualnya. "Iya, Pak, daripada tidak terurus, orang pun tidak mau nyadapnya. Karena pohonnya juga sudah tua." Balas Cynthia setelah mampu menenangkan diri. "Ya, jadi berapa harga yang kamu tawarkan? Apa depan 10 juta itu sudah kamu setujui? Apa tidak bisa dinaikkan lagi, Pak? Soalnya saya jualnya juga tidak buru-buru. 90 juta saya netkan per hektarnya, Pak." Cynthia berujar lembut, karena pasaran lahan sekarang memang tinggi, sebab banyak yang mencari lahan kosong untuk dijadikan kebun sawit. Cynthia tahu menjual tanah luas dengan harga lumayan mungkin akan susah, tapi jika harga tawar terlalu sedikit, Cynthia merasa juga tidak rela. Pak Slamet terlihat beberapa kali berbisik dengan istrinya. Setelah beberapa saat ia mulai menyesap minuman yang sudah dibawakan Nenai dan disuguhkan. "Surat-suratnya aman?" tanyanya. "Aman, Pak. Sertifikat atas nama saya sendiri," jawab Cynthia cepat. "Kuranglah, Dek. Bapak juga harus ngurus balik nama sertifikatnya juga." Nego Pak Slamet senyum tipis ia sunggingkan pada Cynthia. Cynthia mengusap wajahnya beberapa kali. Beberapa saat ia masih belum membuka suara tampak menimbang. Pak Slamet terlihat sangat berambisi ingin memiliki lahan itu. 89 juta deh, tawarnya. "Oke, Pak, deal," jawab Cynthia, membuat senyum di bibir Pak Slamet dan istrinya mengembang. Begitupun dengan Cynthia, wajah wanita itu juga tampak cerah. "Saya bayar sekarang. Tolong bantuannya ikut ke notaris untuk balik nama ya," ujar Pak Slamet. "Iya, Pak, akan saya bantu." Senyum Cynthia mengembang menatap benda pipih di tangannya. Uang senilai 445 juta baru saja mendarat di dalam rekeningnya. "Terima kasih banyak, Pak. Semoga tanahnya berkah ya, Pak. Rencana mau Bapak tanami apa?" tanya Cynthia ramah. "Mau ditanam sawit, mumpung dekat dari jalan besar kan, jadi senang mengurusnya." Setelah berbincang beberapa saat, juragan tanah itu berpamitan pada Cynthia. "Wih, cair, Mbak. Mau dibeliin apa nih?" goda Nenai. "Temani saya yuk," ajak Cynthia pada Nenai. Seperti biasa Nenai akan langsung mengangguk. "Kemana, Mbak?" ucap Nenai sedikit berteriak, pasalnya motor yang Nenai gunakan saat ini cukup berisik suara mesinnya. "Nanti saya kasih tahu. Lanjut aja dulu." Nenai tak lagi mengangguk, tapi tetap melajukan motornya. Setelah beberapa saat Cynthia menepuk pelan bahu Nenai. "Ke showroom itu dulu, Mbak," tunjuk Cynthia, melihat arus lalu lintas. Nenai menyeberang setelah aman. "Wah, mau beli mobil, Mbak? Tanya aja dulu, kali aja ada yang sesuai, Mbak. Ais sama Fadli senang naik mobil." Cynthia membuka helm, kemudian memasuki showroom mobil bekas. Hampir 2 jam mereka di sana. Pilihan Cynthia jatuh pada mobil berwarna putih, mobil keluarga, memiliki 3 baris bangku, namun harga bersahabat itu menjadi pilihan Cynthia. "Yang merah ini bagus juga, Mbak," tunjuk Nenai. "Ya, tapi terlalu nyala nggak sih?" kekeh Cynthia. "Iya sih. Jadi surat-suratnya langsung terima atas nama pembeli, Mbak?" "Ya, Mbak Nenai.
Harga yang mereka tawarkan sudah dengan surat-suratnya. Nenai mendekat, lalu berbisik. Berapa, Mbak? Tanyanya. Nggak mahal amat kok, Mbak Nenai. Mbak Nenai apa mau nambah mobil? Goda Cynthia membuat Nenai memukul lengannya pelan. Cynthia yang tak bisa membawa mobil langsung minta pada pemilik showroom dicarikan orang yang bisa mengajarinya. Pemilik showroom yang ramah langsung memberikan rekomendasi. Untungnya orang yang dihubungi pun cepat datang. Cynthia memang belum bisa mengendarainya. Tapi demi menyenangkan hati kedua anaknya, Cynthia bertekad akan belajar mengendarai mobil dengan cepat. Mas bantuin antar ke rumah sekalian ya. Jujur saya masih belum bisa. Bawa motor saja saya tidak bisa. Jujur Cynthia. Aman Mbak, saya akan bantu sampai Mbaknya bisa. Dan setelah bisa SIM-nya akan langsung keluar Mbak. Promosi lelaki bernama Chandra itu. Makasih banyak Mas. Silakan dibawa dulu Mas. Saya mau jemput anak-anak saya sekalian. Mbaknya aja langsung yang bawa. Hitung-hitung belajar. Titah Chandra. Cynthia membulatkan mata, lalu menggoyangkan kedua tangannya. Gak Mas. Enggak. Saya maunya coba di lapangan yang luas dulu Mas. Gak berani langsung di jalan raya. Elak Cynthia membuat Chandra mengangguk faham. Sementara Nenai sudah disuruh Cynthia pulang lebih dulu, mobil itu memang langsung bisa dibawa pulang oleh Cynthia, karena sistem showroom itu memang bisa membawa barang pulang lebih dulu. Sementara surat-surat menyusul, showroom itu baru berjalan 1 tahunan dari yang Cynthia dengar showroom yang tak terlalu besar tersebut sudah menjual banyak mobil dalam kurun waktu 1 tahun itu. Harganya juga bersahabat, sebab mobil langsung dibeli mereka dari Jakarta. Tangan Cynthia panas dingin saat ia akan menyentuh pintu mobil yang kini sudah resmi menjadi miliknya. Bismillah. Gumam Cynthia mulai membuka pintu mobil, memasukinya, Cynthia mulai duduk dengan nyaman. Masya Allah, terima kasih ya Allah. Ucap Cynthia penuh syukur. Cynthia merubah ekspresinya biasa saja setelah Chandra mulai memasuki mobil. Yakin nih mbak saya yang pertama cobain mobilnya? Tanya Chandra ragu. Iya mas, lanjut aja. Lagian mobilnya juga bukan mobil baru kok. Meski bukan mobil baru, tapi barangnya masih bagus banget mbak. Mbak memang beruntung cepat ngambil mobil ini. Mobilnya masih istimewa sekali. Ujar Chandra mengamati mobil Cynthia setelah beberapa saat menghidupkan mesin mobil. Mobil mulia berjalan meninggalkan showroom, menuju kediaman orang tua Arman, untuk menjemput Aisyah dan Fadli. Tiba di sana, Cynthia turun, Aisyah dan Fadli yang sedang bermain ayunan langsung bangkit dan berlari ke arah Cynthia. Ibu! Teriak Aisyah. Cynthia berjongkok dan merentangkan tangannya menerima pelukan dari sang putri, begitupun dengan putra sulungnya. Cynthia, dia siapa? Tanya Lastri, melirik pada Chandra yang berdiri di sebelah pintu mobil. Melerai pelukan, Cynthia memposisikan diri. Dia Chandra, Mbak. Instruktur pengemudiku. Lastri terdiam, terlihat mencerna. Kamu beli mobil? Tanyanya, langsung diangguki Cynthia. Masalah, selamat ya, Dik. Lastri langsung memeluk Cynthia. Ia turut senang melihat perkembangan Cynthia, dan Cynthia tak lama berlarut dalam kesedihannya. Aku baru jual tanah yang Bapak tinggalkan, Mbak. Jadi uangnya aku belikan mobil ini. Baguslah, Sin. Mbak tahu gimana sulitnya kalau kita tak bisa berkendara sendiri. Nungguin orang ngantar, dan berharap pada orang lain itu, kadang bikin kita makan hati. Ungkap Lastri yang juga tak bisa mengendarai motor ataupun mobil. Benar, Mbak. Untunglah Mbak Nenai tetangga sebelah bisa diajak kemana-mana. Ibu, kita punya mobil baru? Aisyah yang mendengarkan sedari tadi mulai menyimpulkan. Cynthia menunduk dan mengusap kepala Aisyah pelan. Iya sayang, alhamdulillah ya. Lirihnya. Jadi, ini mobil kita, Bu? Ih! Teriak Aisyah setelah Cynthia mengangguk. Fadli pun melompat-lompat seperti yang Aisyah lakukan, meskipun ia tak mendengar.
Cynthia merasakan rasa hangat menjalar di hatinya saat melihat raut ceria di kedua wajah anaknya itu. Bu, kami masuk ya? Boleh. Masuk saja sayang, duduk yang manis ya. Aisyah menarik tangan Fadli menuju mobil. Mereka terlihat sangat senang saat ini. Semoga berkah uangnya ya, Sin. Apa kamu mau buka usaha? Belum tahu, Mbak. Cynthia mau pikir dulu dengan matang, soalnya kalau uang sudah terbenam nanti payah. Benar, pikirkan dulu dengan matang. Jangan sampai semuanya nanti sia-sia. Mbak hanya bisa bantu doa. Semoga kehidupan kalian semakin baik ke depannya. Aisyah dan Fadli juga hidup lebih baik. Kamu kuat, Sin. Mbak kagum sama kamu. Kalau Mbak di posisi kamu, entahlah. Lastri menatap Cynthia sendu. Aku yakin Mbak juga kuat. Setiap orang berbeda permasalahan, Mbak. Benar, Sin. Kadang Mbak juga mau menyerah. Mbak juga sudah minta Mas Arya buat cari kontrakan lain. Tapi tetap saja Mas Arya nggak mau. Cynthia melihat ada yang disembunyikan Lastri darinya. Ada apa, Mbak? Apa ada masalah? Selidik Cynthia. Diusapnya oleh Lastri bahu Cynthia. Cepat atau lambat kamu akan tahu, Sin. Sekarang belum saatnya. Lirih Lastri, kemudian pamit memasuki rumah. Cynthia tak berniat mampir. Ia tak ingin dianggap pamer nantinya, karena sekarang membawa mobil ke sana. Cynthia mendekati mobil hendak masukinya, namun panggilan seorang wanita menghentikan langkahnya. Mbak Cynthia, nggak masuk dulu. Cynthia berbalik dan menemukan Reni di sana, adik iparnya yang sudah ditinggal meninggal suaminya 1 tahun yang lalu. Reni memang tinggal di rumah mertuanya, sebab ia memang anak angkat dari Bu Nur dan Pak Jamal. Bab 08. Nggak, Ren, aku buru-buru soalnya. Melirik ke bangku kemudi Reni bertatapan dengan Chandra. Dia siapa, Mbak? Kepo Reni. Oh, dia yang ngajarin aku buat belajar mengendarai mobil, Ren. Hah? Mbak beli mobil? Iya, alhamdulillah. Uang dari mana, Mbak? Ruko kan belum kontrak baru. Kalau uang ruko itu uang anak-anak Ren, ini uang aku kok. Aku habis jual tanah peninggalan ayah. Jelas Cynthia, Reni terlihat mangut-mangut. Tak ingin berlama-lama Cynthia, kemudian pamit. Ya sudah, aku pulang, titip salam sama ibu dan ayah. Cynthia memasuki mobil dan tak lama mobil itu meninggalkan Reni yang masih mematung. Ibu, ada yang datang, Bu. Teriak Aisyah. Cynthia yang baru saja selesai melakukan sholat asyar memutuskan langsung menyudahi doanya. Apa, Nak? Ada orang, Bu. Dia nanyain Ibu. Cynthia menuju pintu dan melihat beberapa orang lelaki. Ada apa ya, Bang? Rumahnya Ibu Cynthia kan? Tanya lelaki itu. Iya, Bang saya. Ada apa ya? Lelaki itu bergeser. Itu, Bu. Pesanannya sudah datang. Oh, pesanan saya toh, Bang. Ya sudah dibawa masuk saja, Bang. Cynthia sempat gugup takut ada apa rupanya orang furniture yang datang. Cynthia memesan 2 spring bed dan 2 lemari pakaian serta 1 meja rias. Cynthia membeli apa yang selama ini ia inginkan. Sudah dari bertahun-tahun lalu Cynthia ingin tidur di kasur empuk seperti orang-orang. Namun dulu Cynthia memahami keadaan suaminya sehingga ia tak merengek. Tadi setelah menjemput Aisyah dan Fadli, Cynthia sempat berhenti di toko emas. Cynthia membeli 3 bentuk cincin, 2 bentuk gelang, dan 1 kalung emas. Cynthia mulai memanjakan dirinya. Tapi ia tetap ingat untuk menyimpan uangnya. Ia memang belanja, tapi tetap dalam batas wajar. Bu, itu buat kita. Iya sayang, Ais senang kan? Itu punya Ais kasurnya bertingkat. Ais tidur di atas, abang nanti di bawahnya. Yay, makasih ya Bu. Ais suka kasur seperti itu, Bu. Di rumah Mini dulu Ais pernah naik ke kasurnya. Tapi baru saja naik, mamanya Mini sudah suruh kami main di luar. Ucap Aisyah polos. Cynthia mengusap kepala putrinya itu dengan lembut. Nanti Ais bisa naik sampai kapan Ais mau? Kan itu punya Ais sekarang. Makasih ya Bu, abang pasti juga senang.
Cynthia memimpin para kuli toko itu pada kamarnya. Mereka membantu Cynthia menata barang yang Cynthia beli dengan baik. "Makasih banyak, Mas. Ini tip buat mas-masnya." Cynthia mengulurkan 2 lembar uang berwarna biru pada 3 orang yang tadi membantunya. "Wah, makasih banyak ya, Mbak. Semoga barangnya bermanfaat," ucap lelaki yang mengambil uang yang terulur. "Sama-sama, Mas." Cynthia mendekati kamar putrinya setelah mengantar kepergian kuli toko tadi. Senyumnya mengembang sempurna melihat Aisyah berlompat kegirangan di atas ranjang barunya. "Sayang, hati-hati ya, jangan sampai jatuh," ucapnya. "Iya, Bu." Tak berbeda jauh dari Aisyah, Fadli juga terlihat senang dengan ranjang bermotif bolanya itu. "Nanti saja aku pasang spraynya," gumam Cynthia, tak ingin mengganggu kesenangan kedua anaknya. Meski uang Cynthia cukup banyak saat ini, tapi wanita itu akan tetap berjualan gorengan di sekolah untuk uang tambahan olehnya. Hari-hari berlalu. Cynthia melakukan aktivitas padat hampir 1 bulan ini, sebab sepulang sekolah Cynthia akan belajar mengemudi dengan fokus. Setelah malam tiba, Cynthia juga akan menggoreng tahu dan langsung mengisinya dengan isian. Pada pagi ia tinggal mencampurnya dengan tepung, lalu digoreng. Itulah kegiatan yang menguras tenaga Cynthia beberapa hari ini. Tapi, ia melakukan semua itu dengan semangat. Hal itu demi kebahagiaannya sendiri dan juga kedua anaknya. Pagi itu seperti biasa Cynthia akan berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki sambil menenteng gorengan di kedua tangannya. Bu Cynthia, kok masih jalan kaki sih, Bu? Nggak dibawa mobil barunya?" ucap Bu Nova dari atas motor ia mengantar putrinya ke sekolah. Cynthia hanya membalas dengan senyuman sebab Bu Nova sudah berlalu setelah ia berkata. Memasuki kantin, Cynthia kembali bertemu dengan Bu Nova.